Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membaca buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Pada bab 2 adalah metode berpikir. Hari ini kita akan membaca tentang logika sebagai teknik berpikir. Ilmu logika atau mantik sesungguhnya tidak termasuk dalam metode berpikir. Ia tiada lain merupakan salah satu teknik atau cara berpikir yang dibangun di atas metode rasional. Ini dikarenakan logika adalah membangun suatu pemikiran di atas pemikiran lain, sedemikian sehingga berakhir pada penginderaan dan mencapai kesimpulan tertentu dari bangunan atau pemikiran ini. Contohnya adalah papan tulis adalah kayu. Setiap kayu bisa terbakar. Jadi setiap papan tulis bisa terbakar. Contoh lain, jika seekor kambing yang disembelih masih hidup, ia pasti bergerak. Kambing tersebut ternyata tidak bergerak. Jadi pada kambing yang disembelih itu tidak terdapat kehidupan. Demikian seterusnya. Pada contoh pertama, pemikiran bahwa setiap kayu bisa terbakar dihubungkan dengan ide bahwa papan tulis terdiri dari kayu. Dari penghubungan tersebut kemudian diperoleh suatu kesimpulan, yakni papan tulis bisa terbakar. Pada contoh kedua, pemikiran bahwa domba yang disembelih tidak bergerak dihubungkan dengan pemikiran bahwa kehidupan yang ada pada kambing akan menjadikannya bergerak. Dari penghubungan tersebut dihasilkan suatu kesimpulan, yakni pada kambing yang disembelih tidak terdapat kehidupan. Dalam pembahasan logika semacam ini, jika berbagai premisnya yang mengandung berbagai pemikiran yang akan dihubungkan dengan premis lainnya adalah benar, maka kesimpulan yang diperoleh pun akan benar. Sebaliknya, jika berbagai premisnya yang ada tidak benar, maka kesimpulan yang dihasilkan pun tidak benar. Syarat bagi premis-premis yang ada adalah setiap permasalahan atau qadiyah isu dari premis-premis itu haruslah merupakan sesuatu yang indrawi atau bisa diindra. Maka dari itu, permasalahan dari premis-premis itu sebenarnya kembali pada metode rasional, dan dalam hal ini penginderaan menjadi pemutus untuk bisa dipahami keberadaannya. Dengan demikian, ilmu logika merupakan salah satu teknik berpikir yang dibangun berdasarkan metode rasional, yang di dalamnya terdapat kemungkinan adanya kebohongan atau al-kazib, falsification, dan penipuan atau al-mughalatah atau deception. Daripada kita harus menguji terlebih dulu kebenaran logika dengan mengembalikan pada metode rasional, lebih baik jika sejak awal kita secara langsung menggunakan metode rasional dalam setiap pembahasan, tidak menggunakan ilmu logika. Di sini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, hal paling penting dalam metode ilmiah adalah bahwa metode ini mengharuskan Anda ketika hendak mengadakan suatu pembahasan atau studi untuk menafikan seluruh pendapat atau opini dan keyakinan tentang pembahasan yang sedang Anda bahas. Prinsip inilah yang menjadikan suatu pembahasan bisa berjalan pada metode ilmiah. Berdasarkan prinsip tersebut, mereka mengatakan bahwa pembahasan yang seperti inilah yang disebut dengan pembahasan yang bersifat ilmiah, yakni pembahasan yang berjalan sesuai dengan metode ilmiah. Jawaban terhadap masalah ini adalah sebagai berikut. Pendapat di atas adalah pendapat yang benar, tetapi tidak ilmiah dan tidak dihasilkan dari metode ilmiah. Ia hanya merupakan pembahasan yang bersifat rasional atau akli dan dihasilkan dari metode rasional. Pasalnya, topiknya tidak berkaitan dengan pendapat, melainkan berkaitan dengan pembahasan itu sendiri. Pembahasan yang bersifat rasional dilakukan dengan cara mentransfer fakta melalui penginderaan ke dalam otak, sedangkan pembahasan ilmiah dilakukan melalui percobaan
pendataan dan pengamatan. Inilah yang membedakan metode rasional dengan metode ilmiah. Artinya, jika suatu objek telah diindra oleh seseorang, objek tersebut akan dihukumi keberadaannya sesuai dengan metode rasional. Sebaliknya, jika suatu objek tidak dapat dibuktikan keberadaannya oleh percobaan dan pengamatan, maka keberadaannya pun tidak bisa diputuskan. Untuk membuktikan bahwa kayu bisa terbakar melalui metode rasional, cukup dengan melakukan penginderaan atas proses pembakarannya. Akan tetapi, melalui metode ilmiah, kita mesti melakukan percobaan dan pengamatan terhadap kayu tersebut hingga bisa diputuskan bahwa kayu itu bisa terbakar. Perbedaan lainnya adalah bahwa informasi terdahulu merupakan hal yang mesti ada dalam metode rasional. Sebaliknya, metode ilmiah mengharuskan adanya penafian atas informasi tersebut. Padahal proses berpikir tidak mungkin terjadi tanpa adanya informasi. Adapun mengenai berbagai pendapat dan keyakinan terdahulu, yang dimaksudkan sebenarnya adalah berbagai informasi dan keputusan terdahulu. Oleh karena itu, topik pembicaraan mengenai pendapat terdahulu tidak berarti yang dimaksud adalah pendapat itu sendiri. Yang dimaksud sebetulnya adalah keputusan terdahulu atau al-hukum as-sabiq, previous judgment. Jadi yang menjadi topik pembahasan dalam metode ilmiah bukanlah adanya pendapat atau keyakinan terdahulu, melainkan keputusan terdahulu yang dijadikan informasi-informasi untuk menafsirkan eksperimen dan pengamatan. Hal yang paling penting dalam metode ilmiah adalah adanya eksperimen dan pengamatan, bukan adanya pendapat atau informasi. Adapun pendapat dan keyakinan terdahulu termasuk digunakan atau tidaknya di dalam pembahasan, serta berperan atau tidaknya dalam suatu pembahasan, maka pembahasan yang lurus dan kesimpulan yang benar menuntut penafian setiap pendapat tentang objek yang sedang dibahas. Berbagai pendapat dan keputusan tentang objek yang sedang dibahas harus dinafikan dari benak. Dengan begitu, berbagai pendapat dan keputusan tersebut tidak mempengaruhi pembahasan dan kesimpulan pembahasan. Contoh, saya mempunyai pendapat bahwa Prancis dan Jerman tidak mungkin bersatu dalam satu negara dan satu bangsa. Ketika berlangsung pembahasan tentang penyatuan keduanya untuk menjadi satu bangsa dan satu negara, maka pendapat tersebut tidak boleh ada karena ia akan merusak pembahasan dan kesimpulan pembahasan saya. Contoh lain, saya mempunyai pendapat bahwa kebangkitan tidak akan terwujud kecuali melalui industri, penemuan atau invention, dan pendidikan. Lalu ketika berlangsung pembahasan tentang bagaimana membangkitkan umat atau bangsa, maka saya wajib menafikan pendapat tersebut. Contoh lainnya lagi, saya mempunyai pendapat bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Kemudian ketika berlangsung pembahasan tentang pemisahan dan pembagian atom, saya wajib menghapus pendapat sebelumnya dari diri saya. Demikian seterusnya. Artinya, ketika berlangsung pembahasan tentang sesuatu, maka setiap orang wajib meniadakan setiap pendapat yang ada sebelumnya tentang suatu objek yang hendak atau sedang dibahas. Meski demikian, berbagai pendapat yang wajib ditiadakan ketika melakukan suatu pembahasan harus diperhatikan lebih lanjut. Jika pendapat tersebut bersifat pasti atau qot'i, definite, serta ditetapkan dengan dalil yang juga pasti, yang tidak mungkin ada keraguan sedikit pun, maka pendapat tersebut tidak boleh ditiadakan sama sekali. Jika pembahasan yang dilakukan bersifat dugaan atau zonni, spekulatif, dan kesimpulan yang ingin dicapai pun bersifat dugaan, ini disebabkan jika terjadi pertentangan antara yang pasti atau qot'i dengan yang dugaan atau zonni, maka yang diambil adalah yang pasti, sedangkan yang dugaan harus ditolak. Oleh karena itu, sesuatu yang pasti harus mendominasi sesuatu yang bersifat dugaan. Sebaliknya, jika pembahasan tersebut merupakan pembahasan yang bersifat
pasti dan kesimpulan yang dicapai pun bersifat pasti, maka dalam kondisi seperti ini wajib ditiadakan seluruh pendapat dan keyakinan terdahulu. Jadi, penafian seluruh pendapat yang ada sebelumnya merupakan hal yang niscaya untuk mendapatkan pembahasan yang lurus dan kesimpulan yang benar. Hanya saja ketika pembahasannya sendiri bersifat dugaan, seluruh pendapat dan keyakinan yang bersifat pasti tidak boleh dinafikan. Yang harus dilakukan adalah menafikan seluruh pendapat yang bersifat dugaan tentang objek yang sedang dibahas. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara metode rasional dan metode ilmiah. Yang merusak berbagai pembahasan adalah masuknya berbagai pendapat terdahulu ke dalam suatu pembahasan. Pada itu, yang dimaksud dengan istilah objektivitas dalam berpikir bukanlah sekedar menafikan seluruh pendapat terdahulu, tetapi juga membatasi pembahasan pada objek yang akan dibahas saja, di samping menafikan setiap pendapat terdahulu. Contohnya, ketika Anda membahas penguraian minyak zaitun, maka pembahasan tersebut tidak boleh disusupi oleh suatu pembahasan, suatu ide, ataupun pendapat yang lain. Ketika Anda membahas strategi perindustrian, maka pembahasan tersebut tidak boleh dimasuki berbagai pembahasan, permasalahan, ataupun pendapat yang lain. Artinya, tidak perlu dipikirkan masalah pasar, keuntungan dan bahaya, atau apa saja yang tidak termasuk ke dalam strategi perindustrian dari suatu negara. Demikian pula, ketika Anda membahas penggalian atau istinbat hukum syara, Anda tidak boleh berpikir tentang kemaslahatan, bahaya atau mudarat, pendapat masyarakat, atau apa saja yang bukan merupakan bagian dari proses penggalian hukum syara. Demikianlah, setiap pembahasan harus dibatasi pada objek yang akan dibahas saja. Jadi, objektivitas dalam berpikir bukan hanya tidak dimasukkannya pendapat terdahulu tentang objek yang akan dibahas, tetapi juga adanya pembatasan pembahasan pada objek yang akan dibahas, penafian seluruh perkara selainnya, dan pembatasan di dalam benak pada topik pembahasannya. Kedua, masalah logika atau mantik. Dalam logika dan segala pembahasan yang berkaitan dengan logika, terdapat peluang terjadinya penipuan dan penyesatan. Logika lebih banyak menimbulkan bahaya ketika digunakan dalam bidang hukum dan politik. Hal ini dikarenakan kesimpulan-kesimpulan dalam logika dibangun berdasarkan sejumlah premis, sedangkan benar atau salahnya premis-premis tersebut dalam banyak hal tidak bisa diketahui dengan mudah. Oleh karena itu, ketidakbenaran premis-premis tersebut kadang-kadang tidak bisa terlihat secara jelas, atau kebenarannya dibangun berdasarkan berbagai informasi yang salah. Hal semacam ini akan mengakibatkan lahirnya sejumlah kesimpulan yang salah. Lebih dari itu, logika bahkan bisa menghasilkan sejumlah kesimpulan yang kontradiktif. Contoh, Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah adalah qadim atau bukan makhluk. Jadi, Al-Quran adalah qadim. Dengan logika yang sama dapat dikemukakan pernyataan berikut. Al-Quran adalah kalam Allah yang berbahasa Arab. Bahasa Arab adalah makhluk. Jadi, Al-Quran adalah makhluk. Logika juga acap kali bisa menimbulkan sejumlah kesimpulan yang menyesatkan. Contohnya adalah sebagai berikut. Kaum muslim mengalami ketertinggalan. Setiap yang mengalami ketertinggalan berarti mengalami kemunduran. Jadi, kaum muslim mengalami kemunduran. Demikianlah kita menemukan bahwa bahaya logika sangat besar yang kadang-kadang bisa menimbulkan kesalahan dan kesesatan, bahkan kehancuran. Suatu bangsa atau umat yang bergantung pada logika, maka logika itu sendiri akan menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan. Oleh karena itu, meskipun logika merupakan salah satu teknik dalam metode rasional, namun ia merupakan
merupakan teknik berpikir yang tidak produktif, berbahaya, dan bahkan destruktif. Dengan demikian, logika harus dijauhi, bahkan harus diwaspadai. Masyarakat harus dicegah untuk mengambil dan menggunakan teknik berpikir ini. Meskipun logika merupakan salah satu teknik dalam metode rasional, tetapi ia merupakan teknik berpikir yang sangat rumit atau complicated. Di dalamnya terdapat peluang adanya penipuan dan penyesatan, serta kadang-kadang bisa menghasilkan kesimpulan yang bertentangan dengan fakta-fakta yang ingin diketahui. Selain itu, teknik berpikir logika baik diperoleh melalui proses pembelajaran atau merupakan logika yang alami, tidak mengantarkan pada kesimpulan melalui penginderaan terhadap fakta secara langsung, tetapi hanya berakhir dengan penginderaan terhadap fakta. Oleh karena itu, teknik berpikir logika hampir-hampir menjadi metode berpikir yang ketiga. Akan tetapi, karena pada faktanya metode berpikir itu hanya ada dua, maka lebih utama jika teknik berpikir logika ini dijauhi. Sementara itu, jalan yang paling selamat untuk menghasilkan kesimpulan yang benar adalah dengan menggunakan metode rasional secara langsung. Hanya metode inilah yang akan menjamin benarnya suatu kesimpulan. Bagaimanapun juga duduk persoalannya, sesungguhnya metode berpikir yang alami dan wajib dijadikan sebagai metode dasar hanyalah metode rasional. Metode rasional adalah metode Al-Quran dan selanjutnya merupakan metode Islam. Pandangan sekilas terhadap Al-Quran akan menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran sendiri menempuh metode rasional, baik ketika mengetengahkan dalil ataupun ketika menjelaskan berbagai hukum. Silahkan Anda perhatikan Al-Quran, pasti Anda akan menemukan bahwa Al-Quran acap kali berbicara tentang bukti atau dalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya berfirman sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Quran Surah At-Tariq ayat 5. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17. Wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahara fa idahum muzlimun. Artinya, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami menanggalkan siang dari malam itu, lalu dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Quran Surah Yasin ayat 37. Mattakhazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal lazahaba kullu ilahim bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba' subhanallahi amma yasifun. Artinya, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, tidak juga sekali-kali ada Tuhan yang lain besertanya. Seandainya ada Tuhan lain bersamanya, niscaya masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari mereka akan mengalahkan sebagian yang lain. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 91. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban walau ijtama'u lah wa iyaslubuhumuz zubabu syai'an la yastankizuhu min dha'ufat talib wal matlub. Artinya, sesungguhnya segala yang kalian seru selain Allah tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya.
Bahkan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Quran Surah Al-Hajj ayat 73. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Artinya, seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, tentulah keduanya pasti telah rusak binasa. Quran Surah Al-Anbiya ayat 22. Semua ayat di atas memerintahkan kita untuk menggunakan penginderaan dengan cara memindahkan suatu fakta sehingga bisa mencapai suatu kesimpulan yang benar. Anda pun akan menemukan bahwa Al-Quran berbicara tentang hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum. Artinya, diharamkan atas kalian mengawini ibu-ibu kalian. Quran Surah An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikumul maitah. Artinya, diharamkan atas kalian memakan bangkai. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Artinya, karena itu, siapa saja di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Wasyawirhum bil amr. Artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Aufu bil uqud. Artinya, penuhilah akad-akad itu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilallazina ahadtum minal musyrikin. Artinya, inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrik yang kalian, kaum muslim, telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 1. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Faqatil fi sabilillah la tukallifu illa nafsak. Artinya, maka berperanglah kalian di jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Quran Surah An-Nisa ayat 84. Harridil mu'minina 'alal qital. Artinya, kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Quran Surah Al-Anfal ayat 65. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Artinya, maka nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai 2, 3, atau 4. Quran Surah An-Nisa ayat 3. In aradna lakum fa'atuhunna ujurahun. Artinya, kemudian, jika istri-istri kalian menyusui anak-anak kalian untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya.
Quran Surah At-Tolak ayat 6. Semua ayat di atas memberikan hukum-hukum yang bisa diindra untuk fakta-fakta yang bisa diindra. Memahami hukum-hukum atau berbagai fakta yang dibawa oleh hukum-hukum tersebut hanya bisa dilakukan dengan metode rasional. Dengan kata lain, memikirkan dan menerapkan hukum-hukum tersebut hanya mungkin bisa dilakukan melalui metode rasional secara langsung, bukan dengan teknik berpikir logika. Ada dugaan bahwa Al-Quran menggunakan teknik berpikir logika, misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Artinya, seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, tentulah keduanya pasti telah rusak binasa. Quran Surah Al-Anbiya ayat 22. Pada ayat di atas yang digunakan sebenarnya bukan teknik berpikir logika, melainkan metode rasional secara langsung. Artinya Al-Quran tidak mendatangkan sejumlah premis. Al-Quran justru memerintahkan kepada manusia untuk berpikir dengan jalan mentransfer fakta melalui penginderaan secara langsung ke dalam otak, bukan dengan jalan mendatangkan sejumlah premis yang kemudian dihubungkan satu sama lain. Berdasarkan penjelasan di atas, berarti hanya metode rasional yang wajib dijalankan manusia, dan cara berpikir secara langsung merupakan cara yang paling selamat untuk dijalankan. Dengan begitu, proses berpikir akan dapat berlangsung dengan benar, dan kesimpulan berpikirnya pun akan lebih mendekati kebenaran. Jika termasuk hal-hal yang bersifat dugaan atau zonni, atau bahkan akan merupakan kesimpulan yang pasti atau qat'i, dan tegas atau zazm jika termasuk hal-hal yang pasti. Ini karena seluruh permasalahan yang ada berkaitan dengan proses berpikir, sedang proses berpikir itu sendiri merupakan sesuatu yang paling berharga pada diri manusia, paling mahal harganya dalam kehidupan manusia, sekaligus menjadi tumpuan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, harus ada perhatian terhadap proses berpikir dengan jalan memperhatikan metode berpikir yang digunakan. Demikian pembacaan buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada hari ini. Kita lanjutkan pada hari berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.